Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Kali ini kita menyoroti soal pengemudi ambulans di Pemda DKI, Dinas Kesehatan, yang tergabung dalam, kalau nggak salah, Perhimpunan Pengemudi Ambulans Gawat Darurat ya. Nah, di DKI yang melakukan protes atau demo kepada Gubernur Anies Baswedan lantaran beberapa anggota di PHK dan ada beberapa hak mereka yang tidak didapatkan seperti jaminan kesehatan, perlindungan APD saat bertugas yang diduga atau ditengarai ada maladministrasi di dalam pemerintahan atau di dalam Dinas Kesehatan di Pemprov DKI Jakarta. Nah, kita menyoroti sedikit mengenai ini saat mereka demo minta bertemu dengan Gubernur Anies, tapi sayangnya tidak ditemui ya. Bincang-bincang soal ini karena dulu yang waktu demo Gubernur Anies ketemu sama para perusuh, tapi kepada supir ambulan ini kok tidak ketemu. Bersama saya sudah ada Mas Rudi Eskamri, pengamat sosial politik dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Ini ada anak bangsa yang demo nggak ditemuin, Mas Rudi. Ini jelas secara nyata menunjukkan Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur keberpihakan. Berpihak pada sesuatu kelompok yang mendukung beliau gitu. Ini kan sesuatu pertunjukan yang aneh gitu ya. Pertunjukan yang aneh. Ya, karena sama-sama aspirasi gitu ya. Yang satu tentang Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja gitu ya. Dan diterima dengan baik, difasilitasi, didengarkan, bahkan Anies Baswedan salah satu gubernur yang mau menyampaikan aspirasi ke presiden, menolak, gitu ya. Diterima dengan baik, dengan tangan terbuka. Gitu. Beberapa kali dia konferensi pers. Nah, pada saat ini teman-teman yang tergabung di PPAGD ini, Perhimpunan Pengemudi Ambulan Gawat Darurat ini demo 2 kali tidak diterima. Ini semacam hak buruh juga nih ya. Ada suatu diskriminasi perlakuan yang sangat nyata. Gitu ya. Ini juga dikeluhkan beberapa partai yang lain, dari Golkar juga, dari Nasdem juga menyoroti hal ini. Pertanyaannya cuma sederhana saja. Mengapa gubernur melakukan diskriminasi? Nah, ini kan kelihatan sekali. Kelihatan bahwa gubernur ini mempunyai agenda tersembunyi, gitu ya. Itu yang ingin kita soroti ya. Saya jujur aja masalah materi demo dari teman-teman PPAGD ya, pengemudi ambulan itu saya tidak terlalu menyoroti ya, karena mungkin memang benar kata Mas tadi, ada semacam indikasi korupsi yang kuat lah. Gitu. Saya tidak mengatakan maladministrasi ya, karena mereka ini sebenarnya kan ujung tombak ini, mengantar, menjemput pasien COVID-19, kemudian mengantar juga ke pemakaman gitu ya. Mereka tidak dilindungi BPJS, mereka tidak dilengkapi dengan APD yang memadai, bahkan beberapa juga di PHK. Ini sesuatu yang sangat tidak manusiawi gitu loh. Mereka ini ujung tombak loh. Jadi kalau kita bicara penanganan COVID selain nakes, ini mereka juga yang vital gitu loh. Nah, itu mungkin mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari Pemda ya. Tapi yang paling penting ini perlakuan diskriminasi ini nyata benar-benar ini. Yang tunjukkan oleh seorang gubernur dan terbukti nyata Gubernur DKI Jakarta itu mempunyai agenda. Agenda adalah salah satunya adalah berselancar atau menunggangi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Ini tidak bisa dielakkan dengan kondisi seperti ini. Kemarin kita masih menduga-menduga kan, sekarang sudah terbukti nyata bahwa memang yang bersangkutan ini melakukan pembangkangan kepada atasan. Kan dia kan sebenarnya orangnya presiden, anak buahnya presiden, wakil pemerintah pusat di daerah. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan apapun yang dibenarkan seorang gubernur bisa melawan seorang kepala negara. Gitu. Ini yang menurut saya sudahlah, mau diapain lagi ya. Nah, kalau indikasi di bawahnya nih, katakanlah bahasa terangnya ditengarai korupsi lah gitu, sehingga dana tidak sampai kepada karyawannya yang bekerja, apa yang harusnya dilakukan? Ya, kalau kita bicara materi demo itu jelas terang benderang Mas, itu pasti ada maladministrasi lah bahasa halusnya ya, istilahnya Mas Andre. Iya, tapi kalau saya bilang pasti ada sesuatu yang harus diungkap. Ini masalah korupsi. Dulu ada penggelembungan jumlah orang yang menyapu di jalanan Mas. Gelembungkan, itu sekian ribu. Sekarang
menyasar ke pengemudi ambulan. Dan selalu sasarannya adalah rakyat kecil gitu ya. Itu dia. Yang tidak berdaya. Ini bagi mereka ini, para pengemudi ini bukan masalah pengen kaya raya atau pengen jadi presiden gitu ya. Tapi pengen sekedar mempertahankan hidup. Hanya itu saja. Kan? Hanya itu saja. Dan tapi itu harusnya masih dikorbankan juga. Harusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius gitu. Dan yang paling pokok ini adalah mereka ini ujung tombak loh. Ya. Ujung tombak dalam penanganan COVID, mereka sangat berisiko tinggi, Mas. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau tidak dilengkapi dengan APD yang memadai, ya, menjemput, mengantar pasien corona, kemudian mengantar jenazah, ini mereka sangat mulia dan luar biasa. Nah, kalau mereka protes, kemudian tidak diterima, gitu ya. Nah, ini kan nyata, terang benderang gubernur yang sangat memihak kepentingan pribadi, ya. Iya. Disebut keberpihakan, ya keberpihakan itu artinya ya diskriminatif. Sangat berpihak diskriminatif pada kepentingannya sendiri. Ini sangat harus kita soroti, Mas. Ini gubernur yang sangat diskriminatif dan sangat memberikan contoh yang tidak baik bahwa ini terjadi pembangkangan terhadap atasan gitu ya. Ini kan tidak elok ya. Jadi artinya pada saat kelompok tertentu yang sesuai dengan kepentingannya itu melakukan demonstrasi diterima. Difasilitasi, bahkan mungkin diserap, akan dilanjutkan aspirasinya. Ini orang yang ingin bertahan hidup, demonstrasi ke balai kota, 2 kali, Mas, demonstrasi. 2 kali sudah ya. Tidak diterima, tidak diperdulikan, tidak digubris karena tidak sesuai dan orang-orang ini dianggap tidak mendukung keberbebaannya yang bersangkutan pengen jadi sesuatu yang lain gitu loh. Pengen jadi presiden lah gitu ya masa terangnya. Mas Rudi, ada presiden Gubernur Aceh yang akhirnya diberhentikan oleh presiden. Setelah tentu ada proses di belakangnya, Mas, kasus korupsi ketangkap, persidangan dan sebagainya. Bagaimana bisa bersikap tegas kalau dibiarkan lama-lama ini kan satu daerah menjadi keleleran lah. Nah, ini agak berbeda kasusnya dengan Gubernur Irwandi Yusuf ya. Gubernur Irwandi ini memang terbukti secara inkrah hukumannya mempunyai kekuatan hukum tetap, dianggap menerima gratifikasi di luar kewajaran ya. Jadi memang agak berbeda. Jadi setelah sekian tahun terkatung-katung, kemudian berproses di kasasi, kemudian di MK, kemudian ada lagi peninjauan kembali gitu, Mas. Akhirnya inkrah. Lah otomatis kalau sudah inkrah ini presiden tinggal tanda tangan gitu loh. Nah, berbeda dengan Gubernur Jakarta ini kan belum, saya katakan belum, Mas, ya. Belum ada bukti kuat untuk melakukan hal-hal yang seperti Pak Irwandi tadi kan. Cuma yang nyata dipamerkan di publik itu adalah ketidaktaatan terhadap atasan. Ini adalah etika birokrasi yang sangat buruk ini, Mas. Betul. Jadi ini yang agak berbeda. Jadi memang dalam undang-undang tentang kepala daerah, Mas, memang tidak diatur kayak begini nih. Ya, tidak diatur seperti ini. Jadi memang ini ya namanya juga otonomi ya. Otonomi yang dulu terlalu kebablasan ini. Ya, kebablasan. Zaman Orde Baru dianggap semuanya terlalu sentralistik ya di Jakarta, di pusat. Presiden memegang kekuasaan tertinggi. Nah, setelah reformasi itu kan wewenang presiden kan dipreteli ini, Mas. Bukan hanya masalah kepala daerah, masalah penentuan Panglima TNI aja harus DPR, Kapolri juga, penentuan duta besar juga, komisi ini semua dipreteli lah. Jadi ada beberapa kasus presiden hanya sekedar tanda tangan gitu, ya. Nah, sama dengan kepala daerah ini. Jadi ini adalah buah dari kepentingan partai-partai waktu itu ya, yang melahirkan undang-undang tentang kepala daerah ini. Ya kayak begini nih. Ini adalah bukti nyata betapa bahwa undang-undang ini sangat tidak berpihak pada sistem administrasi ketatanegaraan yang baik, Mas. Jadi bagaimana mungkin seorang presiden tidak mempunyai kuasa apapun ya untuk melengsarkan atau menegur lah atau apa gitu. Menegur mungkin bisa, Mas, tapi kan toolsnya kan ada nih melalui Menteri Dalam Negeri gitu ya. Kalau melengsarkan tidak bisa ya. Ada mekanismenya itu sangat rumit, Mas. Jangankan gubernur, kita pernah bicarakan masalah Bupati Jember aja sampai sekarang masih duduk manis di singgasananya itu.
Ya, Iya. karena padahal DPRD sudah melengsarkan gitu. Padahal DPR udah melengsarkan. Melengsarkan itu mekanismenya masih panjang, harus MK, mungkin PT UN lah, atau mungkin macam-macam lah Mas. Nah, ini memang harus dikritisi ke depan Mas untuk undang-undang tentang kepala daerah ini ya. Oke. Harus menurut saya diberikan otoritas bagi presiden gitu ya untuk mensolidkan teamworknya nih Mas. Bayangin, gubernur itu kan wakilnya presiden di daerah tuh Mas. Betul. Gitu. Lah kalau gubernurnya membangkang kayak seperti ini gitu ya, ini kan bahaya ini. Terus bagaimana bisa diharapkan program-program pemerintah pusat bisa jalan di daerah gitu Oke loh. lah, Mas Rudi. Ini fakta mengenai Undang-Undang Otonomi Daerah, aturan kepala daerah. Nah, sekarang bagaimana peran dari parlemen kita, wakil rakyat satu daerah, DPRD Jakarta lah misalnya, kalau melihat gubernurnya melakukan pembangkalaian, dibengkalaikan lah gitu, pembangunan masyarakat Jakarta, keleleran kayak begini, apa yang bisa diperbuat oleh parlemen kita? Parlemen ini banyak melakukan yang tidak dilakukan gitu ya. Banyak tidak melakukan yang seharusnya dilakukan gitu kan. Ya, seperti yang tadi Mas Dari bilang, banyak keanehan di Jakarta lah ya. Seperti mulai kasus lem gitu. Apa namanya? Aika Ibon, kemudian masalah pembangunan trotoar, pembangunan jalan, masalah banjir, pompa-pompa dan sebagainya itu ya. Mereka juga tidak berbuat apa-apa tuh. Gitu. Akhirnya gubernurnya ya melenggang kangkung seperti sekarang ini. Nah, ini pertanyaannya sekarang ada apa ini kong kali kong antara parlemen daerah dengan kepala daerahnya. Nah, ini yang perlu dikritisi. Cuma memang agak aneh Mas Andri. Di Jakarta ini kan unik ini sebetulnya. Uniknya gitu. Uniknya ketua DPRD-nya itu kan dari partai pendukung utama pemerintah pusat, PDIP gitu ya. Oke. Tapi ternyata tidak menjamin apa-apa itu. Gitu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, ini dia. Iya. Coba bahasa terus terang aja Mas Rudi, apa itu? Nah, saya harus menghindari UU ITE ini. Tapi udahlah, semua orang udah tahu bahwa Semua udah tahu sama tahu ya. banyak hal yang harus dilakukan oleh DPRD DKI gitu ya. Itu tidak dilakukan. Hanya kelompok kecil dari fraksi tertentu yang begitu keras mengkritisi gitu ya. Masalah pengelolaan anggaran, masalah. Tapi apalah daya lah ya. Nah, Mas Rudi, ini kan sekarang udah bulan Oktober. Kita udah mau siap-siap untuk bicara APBD 2021. Nah, supaya nggak kecolongan lagi nih. Dan bisa mengendalikan perilaku dari eksekutif Pemda DKI Jakarta nih, supaya nggak Nah, sekarang ngawur-ngawur. harus kita tanyakan pada anggota DPRD yang ada sekarang, apakah mata anggarannya sudah bisa diakses? Zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama terbuka diakses. Ya, tapi sekarang kan di lock katanya ya. Ada nggak tuh BPJS buat para pengemudi ambulans? Harusnya ada dong. Gitu. Logikanya Mas, nggak usah kita jelimet berpikir tentang DPRD Mas. Logikanya saja. Ini orang pekerjaan dengan risiko tinggi loh Mas. Nah, itu dia. Ya, masa nggak ada BPJS gitu ya? Wah, itu Luar biasa tuh ini Mas, kalau tidak terjadi ya. sampai nggak bisa mikir nih, Mas. Nah, ini resikonya tinggi loh Mas ini, jujur ini. Atau mungkin ada tapi nggak dibayarin. Saya menduga demikian Mas, artinya yang tadi Mas Andri bilang, malah administrasi. Atau harus diselidiki nih, nggak tahu nih. Ini kan di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Iya, betul. Nah, ini harus ditelisik lebih dalam, dan mudah-mudahan nih teman-teman dari DPRD, dari teman PSI, PDIP, Nasdem maupun Golkar gitu ya, yang masih mempunyai kewarasan sebagai seorang anggota dewan wakil rakyat, Nah, ini tolonglah ya orang-orang bawah yang mempunyai risiko pekerjaan sangat tinggi dan mulia ini, para pengemudi ambulan ini, tolonglah ditolong gitu loh ya. Kalau gubernur tidak mau menerima mereka, ya sudahlah. Kita sudah tahu bahwa gubernur melakukan diskriminasi. Iya. Tapi kembali lagi pada materi demonya, mereka ini harus ditolong. Iya. Yang paling disoroti oleh mereka ini selain masalah BPJS adalah terjadinya PHK di masa pandemi. Iya, itu dia. Ini kan sangat tidak manusiawi lah menurut saya ini. Dan menurut saya harus dikritisi ya anggota dewan ini, tolonglah nih teman-teman, harusnya dengan tetap menampung para pengemudi ambulan yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Tugasnya sangat vital dan mulia,
tidak akan mengganggu anggaran lah. Gitu loh. Nah itu dia. Itu kenapa Jadi- kok harus dikorbankan gitu ya? Kenapa nggak dikorbankan pembelian aset untuk jalur hijau gitu? Ini nggak penting-penting amat gitu kan? Dia kemarin juga dikritisi Nah, kan, itu dia. taman lah segala macam ya. Buat taman. Ini loh manusianya dulu gitu loh. Jangan hanya secara persentase mau ditambah lah lahan terbuka hijau gitu ya. Mungkin bisa memanfaatkan dana uang muka Formula E juga kali Mas Rudi. Kemana itu? Ini Hanya tanya aja. agak jahat ini. Memancing saya menjadi marah. Jadi uang 560 miliar gitu. Bisa bayar BPJS pasti itu. Wow. Nah, sahabat Indonesia, kita memang perlu mengamplifikasi ini, dan seperti saran Mas Rudi S. Kamri tadi, kita juga minta tolong pada parlemen kita untuk menyuarakan suara dari teman-teman pengemudi ambulans ini di masa pandemi. Mereka ujung tombak, tadi seperti dikatakan, mari kita tolong mereka supaya mereka bisa menolong kita, Ya. atau keluarga kita, atau teman-teman kita yang perlu diantar oleh ambulans Mas itu. Andre, terakhir saya mau pesan kepada Ya. Pak Gubernur, kalau Anda ingin bersikap diskriminasi, mainlah yang cantik gitu. Jangan terlalu mencolok gitu ya, sehingga begitu mudah Terbaca gitu. dibaca gitu ya. Saya kira itu aja pesan saya. Ya, kritik sekaligus juga agak sedikit sindiran. Sahabat Indonesia, mesti bersabar banyak, dan teman-teman pengemudi ambulans terus berjuang, kita bantu menyuarakan, dan teman-teman parlemen sudah mendengar suara dari teman-teman ambulans dan kita membantu mengamplifikasinya. Indonesia sehat.